Salam, selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Mari mengawali hari ini, kita sama-sama meluangkan waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 17-24, demikian firman Tuhan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat, sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku, mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita pagi hari ini adalah pembebasan dan pembaharuan. Krisis yang terjadi akhir-akhir ini dapat membuat seseorang menjadi skeptis atau menjadi kurang percaya atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Orang bertanya-tanya di mana Tuhan dalam masa wabah ini. Tuhan seolah-olah tidak ada. Banyak orang yang skeptis beranggapan bahwa keadaan sial, gagal, dan celaka merajalela mengalahkan kebenaran. Maka perikop Yesaya 29 ayat 17-24 ini menegur sikap skeptis untuk menaruh harapan besar kepada anugerah Tuhan, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, Yesus yang setia. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera bagi kita umat-Nya. Saudara, orang Israel kehilangan damai sejahtera karena terlalu lama mereka ditindas oleh musuh. Yesaya kemudian memberitahu Israel bahwa Allah akan mengadakan sebuah perubahan atau sebuah pemulihan besar-besaran agar umat-Nya tetap percaya kepadanya di segala kondisi. Perubahan keadaan sosial ekonomi terjadi dengan luar biasa, di mana Libanon menjadi kebun buah-buahan, bahkan menjadi hutan yang penuh buah. Suatu keadaan yang tidak mungkin terjadi ke arah yang lebih baik di masa penindasan musuh. Namun tak terbatas kuasa Tuhan. Kota berubah menjadi buah adalah sebuah pernyataan simbolik tentang limpah ruahnya berkat Tuhan. Ia tidak selamanya menghukum. Ia juga Maha Baik yang memberikan berkat jasmani kepada umat-Nya. Logistik kebutuhan perut orang miskin dilimpahkan. Ketimpangan sosial dipulihkannya. Penderitaan yang panjang dari umat-Nya berubah menjadi keselamatan di segala bidang. Tidak hanya pemulihan sosial ekonomi, namun juga pembaharuan akhlak, pembaharuan rohani, pembaharuan karakter, pembaharuan mental pun dilakukannya. Umat-Nya dimampukan untuk mendengar dan mentaati firman-Nya. Kebutaan rohani dicelikkannya, sehingga mereka bersuka cita di hadapan Maha Kudus. Kesombongan, cemoohan, niat jahat dilenyapkannya. Oleh karena keadilannya, umat-Nya dibenarkannya. Keturunan Abraham, Yakub secara langsung dan secara rohani akan dibebaskan dari dosa yang memalukan. Mereka akan melihat keajaibannya.
mereka akan memuliakannya. Mereka juga akan memberi hormat kepadanya. Mereka akan memperoleh pengertian dan pengajaran. Esensi Tuhan adalah Maha Kudus, maka Dia berkarya ajaib, melakukan pengudusan kepada umatnya, agar mereka dapat hidup selaras dengan kekudusannya. Saudara-saudara, reformasi atau pembaharuan sejati terjadi hanya dengan berfokus kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pertobatan batin tanpa mengikut sertakan Kristus. Finalitas tunggal reformator jiwa yang rusak hanya pengakuan dan penundukan diri secara total kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, di pertengahan tahun 2021 ini, wabah COVID-19 masih terus mengintai bahkan menguasai dunia ini, menyebabkan kerugian dan juga duka yang tiada terkira bagi umat manusia. Harapan kita satu-satunya saat ini hanyalah Tuhan. Kita berharap kiranya tangannya menolong dan membebaskan kita dari sekarang. Namun, sekalipun wabah ini tidak berlalu di tahun 2021 ini, kita harus tetap percaya bahwa Dia akan tetap setia menjaga kita sekalian, sekalipun di lembah kematian. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah setiap kami, sertai kami dalam kehidupan kami. Kiranya iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami selalu percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang akan selalu menuntun dan menyertai kami di hari ini. Bahkan dalam segala apapun yang kami kerjakan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.